Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu ada High Performance Waterproofing System for Demanding Condition dari Sika. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan sapa para narasumber kita yang sudah hadir. Dan di sini sudah ada Mas Rewananda dari Simon Doni Studio. Kita jauh-jauh datangkan dari Medan. Selamat siang, Mas Rey. Selamat siang Mbak Jiza, selamat siang Kota Iya, Pro. Mas. Terima kasih sudah kembali hadir untuk membantu teman-teman partisipan untuk mengulas produk dari Sika di sini. Dan di sini juga sudah ada Pak Mark Alexander. Selamat siang, Pak Mark. Ya, selamat siang Mbak Ziza. General Manager PT Sika Indonesia. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Mark. Dan terima kasih sekali lagi Pak Mark sudah hadir di dalam Product of the Week untuk memperkenalkan dan memberikan informasi terupdate lagi nih dari produk Sika. Dan yang sekarang produk yang akan kita bahas yaitu High Performance Waterproofing System for Demanding Condition. Seperti apa nih Pak Mark? Boleh dijelaskan, silakan Pak. Silakan Pak. Jadi tema hari ini mungkin kita ingin lebih mau menjelaskan terkait dengan produk Sika. Kita mengetahui bahwa di beberapa kesempatan memang diperlukan produk-produk waterproofing yang diperlukan untuk secara kategori kondisinya cukup menantang, baik itu untuk retensi air, untuk underground construction, basement, dan juga untuk keperluan lain di mana permintaan untuk ketahanan waterproofingnya itu cukup tinggi ya. Tapi mungkin sebelum saya membahas lebih dalam terkait dengan produk-produk yang terkait untuk penggunaan di demanding condition ini, mungkin saya bahas terkait dengan Sika secara global ya Pak. Jadi Sika itu perusahaan global yang berbasis atau berheadquarter di Sika Swiss. Kita secara total global ada sekitar 33.000 pegawai di 103 negara dan juga 400 plus lebih factory di seluruh dunia. Nah, kita ada ekspansi 5 pabrik di tahun 2023 dengan beberapa paten dan juga akuisisi di 2023. Secara total ini kita ada penjualan pencapaian di tahun 2023 sekitar 11,2 billion THR. Nah, kemudian secara timeline Sika sendiri sudah berdiri sejak tahun 1910 dengan metode penggunaan cementitious waterproofing pada dasarnya, dan kemudian terus berkembang dengan perkembangan organik maupun dengan akuisisi yang pada akhirnya difinalisasi di tahun 2003 itu adalah dengan akuisisi dari NDCC Group. Nah, Sika sendiri memiliki beberapa nilai dan value yang kita ingin terus selalu jaga, yaitu salah satunya adalah keberanian untuk selalu berinovasi, kita selalu mengutamakan customer, kita juga menghormati dan juga memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin terus maju. Kita juga manage dengan tujuan-tujuan yang sudah dikoordinasikan supaya semua hasilnya dicapai dan dipenuhi sesuai dengan target yang sudah diinginkan, dan juga integritas dan sustainability atau sekarang lebih banyak nama lingkungan untuk keberlanjutan ke depannya bagi generasi selanjutnya. Nah, di Sika Indonesia sendiri sudah aktif tahun 1960 dan sudah fully established sebagai PT di tahun 1987 dengan berbagai ISO certification dan juga berbagai pabrik yang salah satunya juga merupakan penambahan dari akuisisi NDCC di sekarang. Nah, mungkin secara kilas tadi kita memang pembahasannya akan terfokus lebih banyak di area waterproofing, tapi dalam Sika sendiri ada beberapa kategori pembagian terkait dengan target market di Sika. Ada konkret, ada waterproofing, ada roofing, ada ceiling and bonding, flooring, refurbishment, dan building finishing. Nah, untuk pembahasan masing-masing produk di semua kategori ini tentunya mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi untuk sesi selanjutnya mungkin bisa masuk juga ke beberapa kategori ini Mbak Ziza. Jadi bisa pembahasan yang terpisah terkait dengan produk-produk di masing-masing fokus dari market yang ingin diperlukan untuk konstruksi chemical customer sekalian.
Nah, untuk target market waterproofing sendiri, kita juga terfokus di beberapa produk. Ada tipe yang membran, ada tipe liquid applied membran atau banyak disebutnya dengan sistem LAM. Ada juga waterproofing admixture yang merupakan laba campuran dari beton. Ada juga untuk waterproofing joint, aksesoris, special coating, injeksi kebocoran, dan juga tipe yang sejak awal sudah dibuat oleh Sika sendiri sejak belinya, yaitu waterproofing mortars ya. Nah, untuk target market roofing sendiri juga ada beberapa kategorial, biasanya dibagi menjadi kategorial secara fungsi dari atap itu sendiri. Ada yang ditujukan untuk atap expose, ada juga yang ditutup dengan gravel ballast, ada yang tipenya liquid applied, ada fungsi yang digunakan untuk utility roof, ada juga yang digunakan untuk green roof system, ada yang intensinya untuk berbagai macam utility untuk pemanfaatan bidang di area dak atap sebagai solar panel, dan juga berbagai macam desain yang ingin menimbulkan bentukan dari atap itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk nih ke tema pembahasan kali ini, yaitu terkait dengan waterproofing. Jadi dari Pak Ray atau Mbak Ziza, apabila ada yang ingin disampaikan, mohon saja langsung jump in, karena saya screen sharing, jadi mungkin saya tidak bisa juga melihat dari kolom chat. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ziza, terkait dengan pertanyaan akan dibahas pada akhir acara ya Mbak Ziza. Ya, Pak Mak, Iya. Untuk produk-produk ini bisa dibeli di mana sih? Bisa di supermarket bangunan kah? Apalagi kita yang di luar kota ini ya, Pak. Oke, tadi terkait dengan akses ke produk-produk kami ya, Mbak Ray. Jadi kalau produk Sika itu memang kita fokus pusatnya secara pabrik lebih banyak di area atau Pulau Jawa. Tetapi jangan khawatir, karena di area-area masing-masing kita punya ada banyak sales representatif. Ada misalnya ada kebutuhan di area-area tertentu, bisa menghubungi kami. Tadi yang sudah disampaikan kontak-kontak yang ada di katalog Pro bisa langsung dihubungi. Nanti bisa kami arahkan ke masing-masing, baik itu distributor, aplikator di area-area yang memerlukan produk-produk Sika ini sendiri. Karena kita mengetahui bahwa konstruksi ada di seluruh Indonesia sudah mulai merata di berbagai macam pulau. Khususnya dengan adanya pembangunan IKN, kita menyadari bahwa area-area tersebut juga perlu difokuskan untuk distribusi dari produk-produk kami. Jadi jangan khawatir Pak Ray, apabila ada yang diperlukan, kita bisa mendistribusikan produk-produk ini ke area-area yang ingin digunakan untuk proyek konstruksi yang sedang dikerjakan oleh Pak Ray. Oke, termasuk aplikator juga, Sika juga bisa kasih ya berarti ya? Nah, bisa Pak. Jadi memang sesuai dengan tema kali ini, demanding condition, kita juga ada beberapa aplikator terseleksi yang sudah kita training dan juga kita perkenalkan. Kita berikan refreshment training secara berkala juga terkait dengan adanya update produk, proses aplikasi, dan juga teknologi-teknologi baru yang ingin kita perkenalkan ke market. Jadi hal ini yang memang kita juga terus berkoordinasi, karena kita menganggap aplikator ini sebagai perpanjangan dari rekanan kita sendiri, sehingga dari referensial aplikator-aplikator yang bisa kita rekomendasikan ini juga bisa langsung mengerjakannya di lapangan. Jadi jangan khawatir Pak Ray, kita juga ada referensi atau rekomendasi aplikator yang bisa kita arahkan apabila ada pertanyaan, kira-kira kalau misalnya mau langsung terpasang, apakah bisa dilakukan atau tidak Pak? Oke, Pak. Oke, baik. Mungkin saya lanjut dulu ya Pak Ray. Jadi secara pembahasan, mungkin pada umumnya secara teknologi juga ada berbagai macam teknologi yang bisa digunakan untuk waterproofing. Untuk kali ini kita akan membahas fokusnya terkait dengan yang bagian di lingkar merah ini sendiri. Ada polymer modified cementitious, ada material PU, dan ada material polyurea. Ini adalah secara kategorial yang kita bisa bahas pada waktu yang singkat ini, yang masuk dalam kategorial secara aplikasi bisa menggunakan coating system atau liquid applied membrane system. Nah, sebenarnya juga ada penggunaan material dengan tipe PVC, TPO, dan lain sebagainya yang mungkin digunakan dengan tipe membran. Membran ini berbeda dengan liquid applied membrane, di mana membran itu sudah jadi secara pabrikan diproduksi, jadi kondisinya memerlukan primer, adhesive, mechanical fastener, dan kemudian dipasang di lapangan. Nah, kemudian ada juga yang mungkin secara
kurang lebih perlu diperhatikan untuk intensi penggunaan di waterproofing adalah di area jointingnya atau di area structure-nya. Ini tidak kalah pentingnya karena struktural yang ingin memiliki integritas terhadap adanya penetrasi air juga memiliki titik-titik lemah khususnya di jointing yang juga harus diperhatikan. Tapi fokus kita hari ini adalah ke main produknya, yaitu ada 3 item yang kita akan bahas secara lebih lanjut. Nah, sebelum membahas terkait dengan produk, jadi memang ada beberapa case yang harus diperhatikan ketika kita menghadapi adanya underground condition. Kita mengetahui kalau adanya kondisi underground, ada tingkat level air yang harus diperhatikan. Apabila tingkat level air itu lebih tinggi dari tingkatan gedung tersebut, maka ada potensi penetrasi tekanan air tinggi bisa masuk ke dalam gedung yang ingin kita proteksi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan apakah ada kondisi tanahnya seperti apa, tekanan airnya seperti apa yang berpengaruh secara tidak langsung dari adanya water level yang ditemukan pada saat proses pekerjaan tanah. Ada juga polutan-polutan yang ada di bawah tanah dan juga tipe struktur yang ingin kita lakukan. Tipe konstruksinya itu juga harus diperhatikan karena itu akan juga mempengaruhi tipe-tipe waterproofing yang bisa digunakan untuk struktur tersebut. Nah, ini yang jadi nanti kemudian apakah di dalam gedung fungsi dari basement tersebut akan digunakan untuk area-area atau penggunaan fungsi tertentu, sehingga level proteksi yang di dalam gedung tersebut kadang-kadang juga ada pengulangan atau ada redundancy. Nah, kondisi klimat juga bisa harus diperhatikan. Kita mungkin lebih terfokus di area klimat yang tropis, sehingga kondisi suhu yang negatif atau kondisi yang ada unsur snowing atau ada saljunya itu tidak terlalu berefek kita, tetapi fokus utamanya lebih ke arah tropis atau suhu yang benar-benar ada potensi secara siklus hujan dan juga panas. Nah, secara aplikasi di area basement ini ada beberapa kategorial yang bisa kita fokuskan untuk masing-masing elemen struktur. Ada untuk retaining wall, ada untuk pile cap ya, kondisinya di mana ada piling yang sudah dipasang kemudian akan ditutup dengan pile cap-nya itu sendiri. Ada juga sump-pit atau well yang biasa untuk retensi air dan fungsi-fungsi lainnya. Juga ada tunnels atau section box yang difungsikan mungkin untuk utility, untuk kabel atau untuk pipa-pipa dan lain sebagainya. Nah, secara pembebanan atau stres kalau dilihat pada area gedung itu ada berbagai macam yang bisa dilihat. Ada dari kelembapan tanah itu sendiri, ada juga dari hujan yang kemudian air mengalir ke bagian bawah secara kapilaritas, dan kemudian ada juga air di bagian bawah yang secara tingkat tekanan sudah ada karena tingginya water table atau tingkatan air yang ada. Secara faktor pengaruh juga ada berbagai macam kondisi yang mungkin lebih difokuskan terhadap kondisi struktural gedung itu sendiri, di mana ada kondensasi, ada juga pembebanan struktural yang mungkin menyebabkan adanya settlement pada gedung itu sendiri, ada juga static pressure, ada juga kimia atau sekarang mungkin ada konsep gas atau metan ataupun radon yang bisa penetrasi terhadap gedung. Nah, hal-hal itu semua yang mungkin terpenetrasi bisa masuk ke dalam gedung. Jadi tidak hanya mungkin konsepnya adalah waterproofing, tapi secara overall exposure dari keadaan lingkungan itu tidak hanya terhadap atau selalu terhadap air saja. Berarti Pak itu nanti permukaannya ya Pak bakal dilindungi ya Pak? Benar Pak, jadi beberapa konsep perlindungan terhadap untuk waterproofing itu sendiri, kami selalu melihat bahwa kita lebih baik melindungi pada sisi positif, di mana yang kita ingin lindungi itu adalah sisi gedung itu sendiri, sehingga baik itu air maupun zat kimia ataupun gas apapun yang dibawa dalam proses penetrasi ke dalam gedung ini, dan umumnya pada hal ini adalah substrat beton, sudah masuk ke dalam gedungnya, sehingga apapun yang dibawa oleh air tersebut, baik dari sisi betonnya, dari reinforcement-nya itu sudah terekspos terhadap paparan senyawa cairan yang dibawa tersebut. Ya. Baik, nah jadi secara kategorial memang area basement ini cukup unik berdasarkan standar dari Eropa atau dari Inggris khususnya.
Kategorial untuk area basement itu bisa dibagi menjadi 3, di mana untuk grade yang pertama itu bisa basah, untuk grade yang kedua lembab masih oke, dan kategori yang ketiga itu dry. Jadi tingkatan dry itu di mana kondisinya itu akan digunakan sebagai residential area, komputer room, archive, penyimpanan dokumen, dan lain sebagainya. Jadi semakin tinggi levelnya, maka secara fungsional pun tingkatan yang harus dicapai itu semakin lebih tinggi. Nah, khususnya kalau misalnya di tipe-tipe seperti ini, ada berbagai macam proteksi yang bisa digunakan dan juga yang harus bisa dipertimbangkan. Ini ada beberapa tipe yang bisa dilihat. Jadi ada tipe tadi mungkin barrier yang melindungi struktural dari adanya penetrasi air. Ada juga penggunaan integral waterproofing yang dimana ini di mixture ke dalam ready mix-nya, kemudian obat-obat beton itu meningkatkan performa beton tersebut tanpa meningkatkan adanya kandungan dari air tersebut di dalam konkrit tersebut, sehingga secara kapasitas pun tidak terlalu berpori. Ada juga dalam sistem ini drainase secara struktural di mana airnya itu dialirkan sehingga level dan tekanan dari air tersebut bisa terus selalu dijaga agar tidak penetrasi ke dalam elemen struktur yang ingin dilindungi. Amak, ya, boleh Pak. Boleh ngeliat gambaran tadi nggak? Ya, nah ada. ini kan saya jadi teringat ini nih, kalau kita mau bikin GWT gitu, ini kan kayak GWT gitu ya. Kan kita butuh waterproofing. Nah, ada yang bilang kalau misalnya waterproofing itu lebih efisien dibanding kita pakai keramik. Oke, Pak. Nah, itu gimana Pak? Bener nggak tuh? Nah, jadi kalau untuk kita pembahasan terkait dengan GWT ya Pak, ground water tank. Ground water tank itu kalau misalnya saya lihat ada beberapa case, ada ground water tank yang kondisinya berada di atas tanah, ada yang biasanya mereka taruh di bawah tanah, sehingga ada 2 level proteksi sebenarnya yang perlu dicapai. Itu adalah yang satu di sisi bagian luar, di mana kita ingin melindungi dari adanya kontaminasi air luar masuk ke dalam water tank itu sendiri, maupun perlindungan di bagian dalam supaya air dari groundwater tank-nya itu yang terkonten di dalam water tank-nya itu sendiri tidak keluar dan kemudian menyebabkan terjadinya pengurangan level air yang sebenarnya kita ingin gunakan untuk penggunaan di dalam gedung itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya terkait dengan keramik itu lebih baik dibandingkan dengan level proteksi. Kalau misalnya di Sika ada beberapa protection yang bisa digunakan untuk water tank, seperti teknologi poliurea maupun tipe epoxy, itu adalah tipe waterproofing yang expose Pak. Jadi coatingnya diaplikasikan, kemudian air di dalam water tank-nya itu terjaga di bagian dalamnya tanpa adanya penggunaan atau penutupan keramik di bagian tersebut. Nah, penggunaan keramik itu mungkin lebih banyak digunakan pada area water tank yang tradisional, tapi memang yang juga harus diperhatikan ketika penggunaan keramik itu adalah di area nut keramiknya itu sendiri Pak. Nah, memang di area nut keramik ini sendiri pada umumnya tipe nut keramik yang digunakan atau grading system yang digunakan secara tradisional adalah material cementitious base, di mana kita bisa mencampurkan adanya bahan aditif juga di dalam nut keramik tersebut sehingga dia lebih padat. Tapi karena basisnya itu tetap adalah cementitious, lama-kelamaan tentunya dia bisa tergerus secara perlahan karena adanya pergerakan air dan lain sebagainya, sehingga yang pada umumnya terkendala terlebih dahulu adalah bukan keramiknya tetapi di nut atau di hubungan antar keramik tersebut Pak. Oh gitu ya. Oke. Berarti belum tentu pakai keramik juga efektif ya Pak ya? Ya benar Pak. Jadi memang ada beberapa teknologi lain yang mungkin secara simplicity juga lebih bagus, yaitu menggunakan sistem exhaust. Karena kadang-kala juga pemasangan keramik ada yang menggunakan paku ya untuk layout dari keramik itu sendiri, itu yang sebenarnya juga harus diperhatikan Pak. Karena kalau misalnya menggunakan paku dan lain sebagainya, tentunya lapisan waterproofing di belakang keramik itu tentunya akan terluka ya Pak. Itu beberapa mungkin yang perlu dihindari apabila memang teknologi yang masih ingin digunakan itu adalah teknologi pemasangan keramik untuk GWT Pak. Nah itu kalau misalnya ada luka karena paku, jadi ada berbekas gitu, itu bisa di solusinya bisa dengan Sika juga ya Pak ya? Biasanya harus di repair sih Pak. Jadi mungkin di area yang terluka tersebut kita spot check, kemudian di area tersebut dilokalisir area yang bisa di repair seperti apa, baik menggunakan sistem coating atau lain sebagainya yang bisa diperbaiki.
Oke. Oke, nah selanjutnya saya akan melakukan pembahasan terkait dengan kedua sistem yang mungkin agak berbeda. Ada sistem fully bonded, ada juga sistem fully loosely laid. Nah, loosely laid ini kadang-kala dicapai dengan menggunakan membran. Ada juga yang sistem menggunakan sistem fully bonded. Fully bonded itu jadi ada lapisan primernya, kemudian kita aplikasikan liquid membran di bagian atasnya. Primer digunakan sebagai lapisan untuk penetrasi permukaan substrat secara lebih baik, dan liquid applied membran diaplikasikan di atasnya supaya mendapatkan molding yang baik antara substrat dan juga dengan liquid applied membrannya. Kalau menggunakan loosely laid, kadangkala ada area jointing-jointing seperti ini, di mana dia tidak fully adhered, jadi apabila ada luka di membran tersebut dan sistemnya adalah sistem loosely laid, ada potensi pergerakan air di lapisan bawah dari membran ini sendiri. Nah, kurang lebih konsepnya seperti ini. Jadi apabila sistem yang digunakan adalah non-expose, di mana di bagian atas ada screeding ke area sloping atau drainase, kemudian ada keretakan di slope-nya itu sendiri, dan di sini ada kerusakan yang mungkin terjadi ketika pemasangan membran itu sendiri. Jadi ketika terjadi kebocoran di sana, maka apabila tekanan airnya cukup tinggi, dia ada potensi airnya itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan dari lapisan membran yang loosely laid atau tidak ditempel. Ada potensi kejadian seperti itu. Dan kemudian apabila ada keretakan, kita bisa lihat mungkin keretakan dia bagian atasnya di sini. Kemudian kita harus mendeteksi bahwa kebocorannya terjadi di sini. Jadi tidak selalu di lokasi di mana terjadinya kerusakan itu adalah sumber dari kebocoran. Nah, di sini apabila kita menggunakan sistem fully adhered, maka apabila terjadi kerusakan pada lapisan fully adhered sistem atau liquid applied membran fully bonded, maka di area terjadinya kebocoran itu umumnya adalah area di mana adanya kerusakan. Jadi perbaikannya bisa lebih teranalisa, terlokalisir pada area yang terjadi kebocoran tersebut. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan adalah substrat beton. Pada umumnya ada thermal stress, dia bisa expand, dia bisa shrinkage. Jadi ketika terjadinya expansion dan shrinkage ini, maka akan ada pergerakan sehingga lapisan membran yang di atasnya itu memerlukan adanya fleksibilitas tertentu supaya dia bisa mengakomodir terjadinya keretakan ini. Dan keretakan ini memang pada dasarnya adalah inherent dari kondisi struktural beton itu sendiri. Nah, beton menggunakan air. Ketika dia proses curing akan ada shrinkage dan juga adanya expansion. Nah, jadi secara aplikasi memang kalau membran areanya luas, kita bisa gelar semua membrannya terpasang secara lebih cepat, produktivitas meningkat. Tapi kalau menggunakan liquid applied membran, dia secara sambungan akan lebih seamless, dia akan tidak kelihatan sambungannya, dan kondisi-kondisi di mana diperlukan adanya detailing yang cukup sulit dicapai apabila kita tidak teliti dengan menggunakan alat-alat untuk aplikasi sistem membran, maka itu akan menjadi resiko terjadinya kebocoran. Jadi untuk keuntungannya untuk lamp sistem, dia secara aplikasi bisa diaplikasikan pada kondisi-kondisi sulit, dan ini bisa dilihat ada kondisi penetrasi, ada area pipa, ada juga transisi antara slab dan dinding, itu semua bisa diaplikasikan dengan menggunakan metode fully bonded liquid applied membran ini. Nah, secara konsep, jadi ada beberapa penggunaannya untuk waterproofing, ada di area basement, ada di area toilet, ada di area swimming pool, dan untuk masing-masing ini ada kategorial produk yang kita biasa rekomendasikan karena adanya demanding needs dari masing-masing area tersebut untuk mencegah adanya penetrasi air ke dalam gedung yang kita ingin lindungi. Nah, yang pertama adalah kita bahas polymer modified cementitious waterproofing membrane. Jadi di Sika ada yang namanya Sika Top 109 Elasto. Sika Top 109 Elasto ini adalah material cementitious base. Mengapa di Sika juga masih ada material cementitious base ini? Karena demand-nya di Indonesia secara teknologi masih cukup banyak, cukup tinggi. Jadi kita ingin memodifikasi dari material cementitious base yang ini, bagaimana caranya mengintegrasikan fleksibilitas yang ada. Jadi lahirlah ini Sika Top 109 Elasto, di mana dia juga meskipun basisnya adalah cementitious, tapi dia juga memiliki kemampuan untuk crack bridging. Nah, proses mixingnya kurang lebih seperti ini. Jadi dua komponen ini sudah ditimbang secara produksi. Kalau misalnya
apakah pertanyaannya bisa ditambah dengan cairan lain, kita selalu merekomendasikan tidak dicampur dengan material lain karena komponen ini sudah ditimbang secara sedemikian rupa sehingga beratnya itu akan menghasilkan hasil yang optimum apabila diaplikasikan dengan baik dan benar. Biasanya coatingnya itu 2 lapis, sebelum lapisan kedua kita harus menunggu proses curing 4-6 jam, dan aplikasinya biasa tegak lurus antara aplikasi layer 1 dan juga layer kedua. Dan untuk cementitious base material ini tentunya kita harus tutup dengan material screeding, ditutup supaya dia tidak terabrasi atau terekspos oleh kondisi lingkungan. Nah, mungkin di sini ada video sedikit terkait dengan apakah material cementitious base itu memiliki fleksibilitas. Jadi bisa dilihat dari pengujian ini dia juga masih memiliki fleksibilitas ya, tanpa mengalami keretakan ketika di bend seperti ini. Nah, salah satu contoh project reference dari Sikatop 109 adalah Wahoo Waterworld yang ada di Kota Baru Parahyangan. Ini menggunakan solusi tidak hanya cementitious base waterproofing, tapi juga penggunaan tipe integral waterproofing, dan juga di area jointingnya menggunakan solusi dari Sika itu sendiri. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah teknologi poliuretan. Jadi biasa mungkin lebih dikenal dengan singkatan PU. Nah, di PU ini dulunya adalah material dari Master Builder Solution yang tadi sudah saya sampaikan di awal, sudah selesai proses akuisisinya di tahun 2023. Jadi kita sudah integrasi menjadi satu, dan ini adalah salah satu produk yang kita adopt dan juga kita sesuaikan dari produk portfolio Sika itu sendiri. Sekarang namanya menjadi Sikalastik HLM 5000R. Ini adalah satu komponen moisture curing polyurethane based waterproofing yang fungsinya adalah penggunaan di area sistem non-expose. Jadi dia ketika diaplikasikan bentuknya adalah liquid applied membran, kemudian dibentuk menjadi membran ketika sudah fully cured. Jadi material-material yang biasanya digunakan mengapa kita sebutkan sebagai high demanding condition, ini memerlukan adanya kemampuan crack bridging, dan dia juga bisa fully bonded ke substrat yang khususnya mungkin banyak di area yang digunakan adalah substrat untuk substrat beton. Nah, salah satu keunggulan dari Sikalastik HLM 5000R SL ini adalah dia juga sudah teruji dengan pengujian untuk tanaman perdu ya. Jadi dia memiliki ketahanan akar meskipun akarnya tidak terlalu besar, tapi dia juga sudah teruji. Di sini bisa dilihat bahwa akar-akar ini apabila tidak dilindungi tidak tembus pada lapisan Sikalastik HLM 5000R SL ini sendiri. Dan sistemnya itu biasa karena dia self priming, bisa menggunakan primer di material itu sendiri. Jadi secara simple hanya satu produk untuk membuat build up system dari bawah sampai selesai, yang kemudian nantinya ditutup dengan material screeding untuk lebih tahan terhadap exposure. Nah, secara itu kan, ya, mari. Biasanya kalau misalnya masalah karena tanaman yang lambat gitu ya, atau tumbuh di bagian substrat, itu kan biasa saya lihat di bangunan-bangunan tua gitu ya. Iya, Pak. Atau bangunan-bangunan cagar budaya. Nah, itu bisa nggak kita pakai Sikalastik ini, Pak? Jadi konsepnya mungkin kita harus lihat kondisi substratnya terlebih dahulu ya, Pak. Memang idealnya material-material seperti ini dia bisa menjembatani keretakan, tapi memang idealnya supaya bisa bertahan lebih lama dan juga durabilitasnya meningkat, substrat yang ada itu di area cagar budaya tersebut harus kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, khususnya untuk area-area cagar budaya tersebut mungkin material-material yang bisa digunakan lebih terseleksi, yang sudah di-approve oleh lembaga yang melindungi cagar budaya tersebut, supaya ketika dia digunakan tidak merusak kondisi existing yang ada. Tapi apabila kondisi substratnya itu sudah diperbaiki, kemudian kita ingin meningkatkan kapabilitas dari waterproofingnya itu sendiri, maka kita bisa aplikasikan produk ini sendiri. Kemudian dia bisa digunakan, mungkin konsepnya seperti ini ya kurang lebih. Bisa digunakan untuk planter area, kemudian diberikan growing media, dan kemudian ditanam tanaman yang sesuai dengan intensi penggunaan pada area-area tersebut. Jadi penggunaannya itu memang mungkin secara konsep adalah waterproofing, tapi waterproofingnya tidak hanya untuk area basement, tapi bisa juga digunakan pada planter box seperti ini, Pak.
Oke, berarti itu udah ya biasanya kita langsung bikin tanaman di rooftop gitu ya Pak ya. Iya. Berarti supaya nggak bocor kita pakai instalasi gitu ya. Iya. Kondisinya seperti ini sih Pak. Sebenarnya kan kalau misalnya substratnya itu beton, kemudian kita langsung tanam tanaman, ya mungkin secara jangka dalam masa perkembangan dari tumbuhan yang akan berkembang tersebut masih oke dalam jangka waktu ya mungkin 1-2 tahun tergantung tanaman yang ditanamnya. Cuman yang namanya tanaman itu yang sering saya alami adalah akarnya itu akan selalu cari sumber air, atau dalam hal ini kalau misalnya jarang hujan dan pengairannya tidak berjalan dengan baik, maka air tersebut akan masuk ke dalam substrat betonnya. Kenapa masuk ke dalam substrat beton? Karena beton itu berpori, sehingga dia ada tendensi untuk ya merasakan adanya kandungan air dalam beton tersebut, yang kemudian lama-kelamaan masuk ke dalam dan juga mendorong beton tersebut sehingga dia mulai terjadi cracking ya. Mungkin tidak terjadi secara instan, tapi dia masuknya secara perlahan-lahan tapi pasti gitu. Jadi langkahnya pelan tapi pasti, ya lama-kelamaan ada potensi akar tersebut akan penetrasi ke dalam internal atau interior gedung tersebut. Terus gimana kalau misalnya pertemuan antara substrat beton dengan besi misalnya. Jadi kayak itu apakah seperti sealant ya? Apakah dengan kita coating aja itu dengan skalastik itu bisa nutup atau gimana tuh Pak? Jadi ada beberapa case Pak. Biasanya kan kalau misalnya substratnya sama-sama beton, kita biasa yang gunakan itu adalah coughing mungkin ya Pak ya. Nah kalau misalnya ada transisi antara kedua material yang berbeda, biasanya kita rekomendasikan penggunaan tipe-tipe material yang seperti tape Pak. Jadi kita ada Sikalastik 100 SA tape, di mana lapisan bawahnya itu adalah adhesif yang kita bisa tempelkan ke substrat beton maupun ke substrat metal, dan kemudian di bagian atasnya itu ada layering seperti fiber atau fleece gitu Pak. Kemudian material fleece itulah yang nantinya akan meresap secara baik apabila kita aplikasikan tipe liquid applied membrane, dan kemudian dia bisa di overcoat ke bagian dari existing sikalastiknya yang di bagian bawah maupun di bagian vertikalnya, dan di coating secara overall. Jadi yang transisi seperti itu mungkin memerlukan tambahan aksesoris, tapi bukan berarti nggak mungkin dilakukan Pak. Masih bisa dilakukan dengan tambahan-tambahan aksesoris seperti itu untuk bisa mengaplikasikan sistem Sikalastik ini. Oke. Nah, Pak Mark, saya belum nanya nih, kan masih di Sikalastik ini nih untuk Green dan Panther Box. Nah, kalau untuk tanaman sendiri, apakah ada batasan Pak? Apa hanya cuma tanaman yang berakar serabut saja yang bisa ditanami di bawah yang di Sikalastik ini, di atas Sikalastik, atau tanaman yang berakar tunggang juga yang tinggi-tinggi juga bisa digunakan Pak? Nah, jadi mungkin terkait dengan ini Mbak Ziza, yang sudah diuji itu ada tes standar namanya lupin test. Nah, lupin test itu memang menggunakan basis tanaman yang akarnya bukan akar tunggang atau besar, tapi basisnya adalah akar serabut, sehingga biasanya yang kita rekomendasikan adalah berdasarkan pengujian yang sudah ada untuk menggunakan metode material yang seperti itu ya. Jadi nggak tipe yang akarnya pohon besar gitu. Nah ini yang mungkin nantinya apabila ada keperluan yang material dengan tanaman yang akarnya cukup besar, kita bisa rekomendasikan ke tipe yang namanya Sikasanafil. Sorry Mbak, jadi ke produk lain, tapi ini adalah produk yang secara pengujian sudah ada sertifikasinya bahwa dia tahan terhadap akar-akar yang cukup besar seperti akar-akar pada akar pohon tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Oh oke. Baik. Silakan dilanjutkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ziza. Oke, ini beberapa contoh juga untuk aplikasi di area planter box. Jadi mungkin karena ada keterbatasan waktu, saya mau kembali membahas terkait dengan produk yang secara grade juga lebih tinggi dari material PU yang sudah saya informasikan sebelumnya, yaitu material polyurea. Nah, material polyurea ini dia high performance. Kenapa? Karena dia memerlukan alat-alat aplikasi yang cukup tinggi, dan juga secara technical performance material polyurea ini juga termasuk material yang high grade.
secara mekanik, performance dia biasanya adalah dari dua komponen yang berbeda, isocyanate dan juga polyamid. Kemudian bereaksi sehingga kemudian membentuk lapisan membran yang secara tensel kuat, secara abrasi kuat, secara chemical juga memiliki ketahanan terhadap kimia-kimia tertentu, dan juga secara UV resistance mungkin akan terpengaruhi secara estetik, tetapi apabila menggunakan top coat yang sesuai bisa digunakan juga untuk menahan dari paparan sinar UV. Nah, yang harus diperhatikan ketika kita pengaplikasian tentunya dengan produk-produk ini adalah persiapan permukaannya. Jadi substratnya itu harus dalam range. Jadi kita menggunakan International Concrete Repair Institute atau guideline dari ICRI, yang juga mungkin kalau di Indonesia banyak konsep penggunaan standar dari ACI, American Concrete Institute. Jadi kurang lebih secara referensi persiapan permukaan menggunakan Concrete Surface Profile. Jadi ada beberapa kategorial CSP yang secara kategorial persiapannya itu menggunakan metode alat yang berbeda, dan juga kategorialnya untuk fungsi-fungsi tertentu yang ingin dicapai seperti apa ya. Semakin halus permukaannya, maka mungkin secara penempelan material liquid apply membran tersebut akan semakin sulit. Tapi apabila semakin kasar, makanya akan terjadi porositas ketika kita mengaplikasikan, sehingga kita juga tidak ingin permukaannya itu terlalu kasar. Nah, secara konsep, Cicalastic Fast Curing Spray adalah material monolitik, fully bonded, dan liquid base. Jadi ketika dia diaplikasikan, dia harus dipanaskan terlebih dahulu, kemudian di spraying sehingga membentuk lapisan membran. Nah, karena dia harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum di spray, ketika dia mencapai suhu yang ambient, dia langsung rapid curing ya. Jadi secara curing pun dia bisa dihitung dalam jangka waktu detik, ketika diaplikasikan langsung sudah kering. Nah, ini kurang lebih peralatannya yang digunakan, menggunakan regulator dan juga ada sprayer machine yang kemudian dikombinasikan. Di sini juga ada material insulasinya, di mana kita ingin memproteksi adanya penurunan temperatur, dan kemudian di sini digabungkan materialnya menjadi satu dan di-spray ke dalam permukaan yang ingin diaplikasikan. Nah, yang harus diperhatikan pada saat penggunaan mesin ini juga adalah dari mixing rasionya, dari pressure-nya juga, karena apabila ada perbedaan pressure, maka rasionya juga akan terpengaruhi, dan juga suhu. Apabila dia terlalu dingin, maka material tersebut tidak akan bisa teraplikasi dengan baik, atau bahkan bisa menyebabkan mesin pumpnya ini clogging ya, atau tersumbat. Nah, itu biasanya dia expose ya Pak Dut? Ya, benar. Jadi penggunaannya ini lebih banyak memang di intensi penggunaan expose, sehingga tidak ditutup dengan screening lagi Pak. Yang cara pembahas, ya, mari Pak T. Iya, untuk warna gimana Pak? Apakah kalau ada warna-warna? Kalau yang warna standar biasanya itu warna grey sih Pak, atau warna abu-abu. Tapi apabila memang ada permintaan spesifik, biasanya itu terkaitnya dengan permintaan volume juga Pak. Tapi standarnya ini biasanya yang kita sering aplikasikan itu adalah warna grey, karena mungkin jadi membaur dengan warna beton atau concrete existing ya Pak. Dia seperti epoksi berarti Pak ya? Dia di atas epoksi Pak. Kalau epoksi itu lebih ke arah rigid material. Jadi kalau misalnya substratnya cracking, epoksi biasanya ngikut dengan substratnya Pak. Kalau di material ini mungkin di atasnya epoksi itu adalah polyurea Pak. Tapi memang secara kategorial agak berbeda sih Pak. Kalau epoksi itu memang karena dia rigid, ya kemampuan yang ingin lebih tonjolkan adalah kemampuan ketahanan abrasinya Pak. Sedangkan kalau material seperti polyurea ini, dia ada ketahanan abrasinya juga, dan juga bisa digunakan dengan sistem-sistem kombinasi produk lainnya itu supaya dia lebih tahan abrasi. Tapi fungsi utamanya memang lebih banyak digunakan untuk waterproofing yang fully bonded, dan juga memiliki kemampuan crack bridging yang sangat baik. Jadi kalau misalnya secara kategorial memang agak berbeda dengan material epoksi gitu. Oke. Itu dia punya tekstur atau licin ya? Kalau diaplikasikan. Nah, jadi kalau material polyurea ini bisa dibayangkan Pak ya, agak berbeda dengan epoksi, ada waktu curing. Kalau ini karena dia rapid curing, begitu spray keluar langsung melalui proses curing,
biasa apabila ingin mendapatkan tekstur yang diinginkan kembali ke aplikatornya, Pak. Dia menggunakan teknik-teknik tertentu dan juga jarak tertentu ketika mereka spraying maupun angle dari sprayingnya itu akan mengaruhi dari tekstur yang akan diaplikasikan pada substrat itu sendiri. Jadi mungkin Pak, ya? Benar tekniknya. Jadi kan bisa dibayangkan kalau dia direct spray, angle-nya sangat tajam ke bagian bawah, Pak. Dia langsung semprot, ya hasilnya itu akan nempel langsung ke bawah, ya nantinya akan mendapatkan hasil yang cukup licin. Tapi kalau angle-nya agak naik atau lain sebagainya itu mungkin di spray dia jatuhnya parabolik dan lain sebagainya, Pak. Itu yang bisa menyebabkan adanya bentukan-bentukan tekstur, Pak. Tapi lebih efektif yang licin kayaknya ya. Kalau untuk fungsi waterproofing yang licin memang secara metode aplikasi lebih simpel, Pak. Nggak bergantung pada teknik yang terlalu tinggi atau angle-angle tertentu. Jadi untuk mencapai fungsi waterproofing yang ingin dicapai bisa dicapai dengan menggunakan metode tersebut. Iya. Nah, ini mungkin tadi ada pertanyaan terkait dengan proses aplikasinya, Pak. Jadi saya mungkin langsung masuk aja. Ini proses aplikasi biar bisa ada gambaran bahwa dari awal persiapan substrat, kemudian dari aplikasi primer, dan juga proses aplikasinya, itu bisa dilihat seperti ini. Jadi memang finishingnya kalau menggunakan sistem seperti ini, bisa memiliki finishing yang smooth ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Itu berapa lama, Pak? Pengeringannya sampai bisa kita pakai gitu. Kalau untuk traffic jalan kaki dalam 12 jam sudah bisa juga. Tapi kalau misalnya untuk full pure itu mungkin dalam sehari untuk penggunaan intensinya udah bisa oke juga. Tapi kalau misalnya udah langsung nempel dan siap misalnya ada hujan gitu, Pak, itu dalam hitungan menit sih, Pak. 30 menit, 1 jam itu sudah oke sih. Terpapar. Jadi nggak mungkin kalau misalnya material cementitious base kan cukup membutuhkan waktu, Pak, sekitar 4-6 jam sebelum coating, antar coating. Kemudian karena dia material cementitious base, ya dia memerlukan kondisi curing yang lebih ideal. Jadi dua produk yang pertama itu pastinya memerlukan kondisi cuaca yang baik. Kalau yang ini karena dia berdasarkan reaksi kimia, ketergantungan terhadap cuacanya menjadi lebih minimal gitu. Nah, mungkin dari saya seperti itu, Pak Rey. Semoga nggak kelebihan nih waktunya, Mbak Aziza. Kira-kira secara timeline gimana kita? Oke? Masih aman, Pak Mas. Udah ditambahin juga masih bisa, Pak Mas. Jadi masih ada waktu, masih banyak banget waktunya, Pak. Oke. Mungkin dari Mas Rey ada yang mau ditambahkan, Mas Rey? Kalau sih ya cukup jelas sih tadi penjelasan Pak Mark. Paling itu sih dari saya sementara ya. Okay. Itu dulu sih. Iya, Pak Rey. Tapi monggo Pak Rey, kalau misalnya mungkin sekarang masih belum kadang-kadang kan kita ketemu project nih, ternyata baru ya ada masalah-masalah kendala ini yang monggo bisa dipertimbangkan case by case. Jadi mungkin dari tim kami juga ada Bu Rita, Bu Ina yang bisa support di tim spesifikasi, dan juga saya sendiri di waterproofing dan roofing. Kalau misalnya ada pertanyaan ya monggo disampaikan apabila masalah-masalah itu timbul ya, karena kita di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada lah istilahnya. Iya. Itu penjualannya tuh dia kayak semen ya berarti ya, kayak satu karung gitu ya. Jadi kalau yang Sikatop 109 Elasto itu, jadi dia ada dua komponen, Pak. Yang satu cairan masuk dalam jerigen, yang satu ya dalam bentuk kantungan packagingnya, Pak. Nanti duanya itu sudah ditimbang pabrikan untuk mendapatkan satu produk mixture. Nggak perlu ditimbang-timbang lagi, kedua produk itu dicampur, kemudian di mixing dengan hand mixer pada kontainer yang bersih, kemudian bisa langsung diaplikasikan. Tapi memang kalau misalnya nih Pak Rey ada area yang ingin diaplikasikan nggak terlalu besar, atau mungkin secara tenaga kerja yang tersedia hanya terbatas, ya mungkin idealnya ada timbangan di lapangan sehingga bisa ditimbang dengan rasio yang sesuai untuk secara bagian per bagian tidak secara keseluruhan untuk material yang dijual secara keseluruhan tersebut. Ya. Berarti kalau misalnya
Oh iya, monggo Mas Rey. Oke. Silakan Mas. Ya mungkin satu lagi dari saya, itu pengaplikasiannya kondisi substrat betonnya tuh harus kering atau basah ya Pak? Apa gimana? Iya, mungkin saya jelaskan terkait dengan masing-masing produk ya Pak. Iya. Kalau yang material cementitious base, karena kondisinya adalah dia basisnya semen, biasa kita anjurkan untuk penggunaan saturated surface dry. Jadi kondisinya lembab, tapi nggak banjir gitu Pak, nggak ada air yang tergenang. Nah itu kita bisa aplikasikan material cementitious base. Agak berbeda dengan yang teknologi PU maupun yang tipe polyurea, kita harapkan setidaknya substratnya itu kering supaya material ini bisa ya terpenetrasi dengan baik dengan substratnya. Kemudian sebenarnya kalau misalnya yang polyurea itu kan ada lapisan primernya lah, dan lapisan primer yang biasanya digunakan itu adalah material epoksi, sehingga kita harapkan substratnya itu kering Pak. Oke, tapi itu tidak terpengaruh sama ini ya, sama cuaca ya Pak ya? Untuk lama keringnya gitu. Oh, kalau untuk yang terakhir yang polyurea enggak sih Pak, asalkan ambient suhunya itu pada suhu tertentu, dia secara proses curing karena reaksi kimia sudah kering sentuh dalam hitungan beberapa detik juga sih Pak sebenarnya kalau untuk yang polyurea ya. Kalau untuk yang material cementitious, ambient temperature dan juga kelembapan itu ada pengaruhnya terhadap proses curing sih Pak. Tapi idealnya biasa per coating itu di cuaca kita, di suhu kita itu 4-6 jam sebelum kita bisa lanjutkan dengan coating kedua. Oke. Ya. Nah, Pak, kan ini kan untuk demanding condition, ternyata kalau misalnya untuk waterproofing, maksudnya untuk segi kebocoran nih ya, yang kemarin kebetulan kita juga ada meeting juga, saya visit di satu proyek gitu Pak. Nggak hanya tentang basement, terus kemudian toilet, ataupun kolam renang gitu kan, tetapi kayak di daerah-daerah perumahan yang tingkat intensitas hujannya deras, gitu, kayak daerah Sentul, daerah Bogor, ternyata dinding pun juga punya masalah yang sama Pak mengenai waterproofing gitu, atau misalkan tentang bocoran gitu. Nah, kalau seperti itu gitu, curah hujannya kan mereka memang tinggi gitu, dan ada rembusan atau retakan di dinding, baik dari bawah yang seperti yang tadi Pak sampaikan kan juga air akan mencari celah ke atas gitu kan. Jadi walaupun mereka sudah waterproofing dindingnya, tetap masih ada lumut-lumut yang muncul yang di bata tempel, itu kan berarti ada retakan-retakan di dindingnya gitu Pak, dan itu butuh waterproofing. Nah, kalau seperti itu menggunakan Draxika yang mana Pak yang cocok untuk kebutuhan seperti itu Pak? Oke, ya Mbak Ziza. Jadi mungkin istilahnya kayak dinding ngompol ya, bukan bayi aja yang ngompol, tapi kita ngurusin dinding yang ngompol juga nih. Oke, jadi kalau misalnya case seperti itu memang secara basis baik ya, kalau bata ringan porositasnya malah cukup lebih tinggi ya dibandingkan dengan misalnya dinding yang bersifat beton. Nah, beton itu juga sebenarnya inherent karena dicampurnya dengan air, ya mau nggak mau pasti ada pori-pori atau kapilaritas bisa penetrasi terhadap dinding beton tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mengakali bahwa ya konkrit ini, beton ini memang kuat secara kompresif dan juga secara kekuatan, sehingga ketika kita aplikasikan pada area luarnya, dia bisa melindungi porositas di bagian dalamnya. Nah, salah satunya itu adalah dengan menggunakan produk-produk liquid applied membrane seperti ini, sehingga jadi pada area positif itu air yang ada di bagian luarnya itu tidak masuk ke dalam. Dan meskipun misalnya karena ada satu settlement di fondasi satu, settlementnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, harapannya settlementnya itu masih sesuai dengan intensi desain. Jadi mungkin secara struktural integritasnya masih oke, masih bagus, tetapi mungkin secara serviceability ada potensi airnya itu bisa masuk ke dalam karena kondisinya mungkin secara struktural oke, tapi nggak nyaman aja ruangannya karena adanya potensi kebocoran. Nah, dengan material yang memiliki adanya kemampuan crack bridging seperti yang polyurea atau maupun Sikalasi KLM 5000R ini, dia memiliki kemampuan crack bridging. Jadi ketika ada settlement yang tidak terlalu signifikan, yang secara struktural sebenarnya masih oke, dia masih bisa menjembatani keretakan tersebut. Mbak Ziza, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa yang memberikan fungsi waterproofing pada area dinding. Dan otomatis kalau misalnya air nggak masuk, biasa kan
kondisi jamur itu disebabkan karena kondisi dinding yang lembab secara terus-menerus kan, Mbak. Jadi dia nggak ada keluar ketika dia mau menguap secara benar-benar kering, dia harus melalui tanah dulu, kemudian dari tanah baru naik ke atas gitu dari dinding. Itu yang menyebabkan kondisi dindingnya selalu lembab terus-menerus, dan dari kelembaban tersebut masuk ke pori-pori beton. Nah, jadi kita harus melindungi pori-porinya itu sendiri dulu, Mbak Ziza. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak Mak. Mungkin dari Mas Roy ada pertanyaan tambahan sebelum kita masuk dari kolom pertanyaan di kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, cukup banyak juga nih pertanyaan. Ya, dari saya cukup Mbak Ziza. Oke. Terima kasih Pak Mak. Siap. Oke. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih Pak Mak. Dan sebelum itu silakan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan jika masih ada pertanyaan mengenai produk dari Sika, silakan untuk menuliskan terlebih dahulu di kolom chat, dan nanti saya akan bacakan selanjutnya di kolom chat. Dan sebelum kita membuka interaksi langsung, jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung di sini kepada Pak Mark, seperti itu. Mungkin Mas Rey, terima kasih. Jadi di sini sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dengan Pak Ediswan dari Ciputra Group. Izin bertanya Pak, proyek kami ada pengalaman memakai produk waterproofing Sika Sikalaktik 590 untuk area dak atap. Secara umur bertahan paling lama 2 tahun. Apakah ada produk waterproofing Sika yang bisa lebih panjang umurnya, kurang lebih sekitar 5 tahun Pak? FYI, di daerah kami panas dan hujannya cukup ekstrim. Nah ini Pak Ediswan tuh posisinya di Ciputra Pontianak Pak. Silakan Pak. Okay. Baik Pak Rizwan, terima kasih pertanyaannya. Untuk Sikalaktik 590 ya Pak, jadi terkait dengan sistem ini mungkin ada beberapa case untuk meningkatkan durabilitasnya Pak. Salah satunya mungkin Sikalaktik 590 ini bisa menggunakan reinforcement fiber yang namanya 120 RIMET. Secara sistem memang secara konsumsi akan menjadi lebih banyak karena dia ada reinforcement fibernya. Nah ini yang bisa meningkatkan durabilitas dari produk Sikalaktik 590-nya, kurang lebih seperti itu. Nah beberapa teknologi lain mungkin yang bisa digunakan, salah satunya mungkin yang bisa digunakan adalah ALM, Sikalaktik ALM 5000 RSL tadi yang sudah saya sampaikan. Sistemnya adalah non-expose, jadi karena dia sistemnya itu non-expose, dia juga melindungi dari durabilitas secara ketahanan lebih baik dengan menggunakan sistem non-expose ini. Dan juga karena dia adalah satu komponen PU, secara ketahanan dan durabilitasnya juga lebih baik dibandingkan dengan Sikalaktik 590 yang secara notabene memang ada poliuretannya juga, tapi dia poliuretan modified lah istilahnya. Jadi memang secara range produk kita bagi-bagi menjadi beberapa kategori tertentu. Kita melihat mungkin ada kebutuhan masing-masing dari mungkin pihak customer yang ada keterbatasan budget juga, kita jadi juga menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing proyek tersebut. Tapi kalau misalnya memang kondisinya seperti itu Pak, secara tingkatan memang ada range produk yang lebih tinggi, dan yang tadi saya sebutkan juga poliurea juga lebih tinggi lagi kondisinya, sehingga memang secara durabilitas dan juga kemampuannya menahan kondisi-kondisi ekstrim juga jauh lebih baik dengan beberapa secara range produk-produk kita yang lainnya Pak. Ini Pak Edison, silakan ada yang mau ditambahkan, monggo Pak. Siap Pak Mark. Iya Pak. Secara price-nya, ini kayaknya pertanyaan pamungkasnya belum keluar ya. Biasanya nanya harga gitu. Iya. Secara price-nya dibanding Sikalaktik yang 590 itu akan sama atau berapa kali lipat Pak? Biasanya lebih tinggi sih Pak. Cuman kalau misalnya secara pricing mungkin nanti kita arahkan ke sales team kami ya Pak. Karena ini kondisinya ada diskusi juga terkait dengan kondisi aktual di lapangan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Pak Edison bisa meninggalkan data-datanya supaya bisa dikontak lebih lanjut dengan tim kami, nanti bisa kami follow up untuk memberikan informasi terkait dengan pricing kita Pak. Oh boleh Pak. Ya. Oke, siap. Oke, makasih Pak Edison. Nanti mungkin bisa di-share ya Mbak Ziza untuk ini kontaknya supaya kita bisa kontak Pak Edison. Boleh. Oke. Makasih Mbak Ziza.
Oke, terima kasih Pak Ediswan. Terima kasih Pak Mark. Bisa banget nanti akan kami fasilitasi Pak Mark. Jadi nanti biar Pak Mark bisa menghubungi Pak Ediswan untuk mengetahui lebih lanjut lagi nih gimana solusi-solusi dari Sika untuk mengatasi permasalahan dari Pak Ediswan. Baik. Yes. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk saja ke dalam website kami di katalogpro.co.id. Dan nanti Bapak Ibu bisa sign up seperti sosial media yang biasanya. Jadi nanti akan ada sedikit mengisi registrasi form yang ada, kemudian memasukkan username dan password yang sudah ditentukan, dan nanti setelah Bapak Ibu sign in, dan di sini adalah landing page halaman kita, seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi dari berbagai macam brand yang ada di dalam katalog Pro, dari teman-teman konsultan ataupun dari informasi mengenai acara dari katalog Pro seperti Product of the Week hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa katalog Pro kita adalah platform digital untuk menyimpan semua informasi spesifikasi building material. Jadi Bapak Ibu di sini bisa menentukan atau melihat berbagai macam informasi dari arsitektur interior dengan subkategorinya, civil work, kemudian MEP, dan juga halaman profesional untuk rekan-rekan arsitek. Gitu. Jadi tidak hanya produk, tapi teman-teman profesional pun juga bisa membuat halamannya di dalam katalog Pro. Dan seperti acara hari ini, Bapak Ibu jika membutuhkan informasi mengenai produk Sika, Bapak Ibu tinggal masuk saja di dalam civil work atau menggunakan search engine kita. Tinggal diklik Sika. Jadi bisa ada dua cara Bapak Ibu, kemudian masuk ke brand, tinggal diklik Sika, dan kemudian di sini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dari halaman Sika, dari kantornya, kemudian tim supporting, di sini ada Diana, Pak Mark Alexander, kemudian dan teman-teman Sika lainnya. Dan jangan khawatir, karena nanti di sini pun akan dicantumkan nomor handphone dari masing-masing personalnya. Seperti itu, jadi nggak perlu khawatir akan dioper-oper oleh operator, seperti itu. Dan mungkin tadi Bapak Ibu sudah melihat, kok ada yang berbeda nih di sini. Jadi di sini kalau ketika Bapak Ibu masuk, di sini ada beberapa highlight yang terbaru dari katalog Pro, yaitu fitur promo dan RFQ. Jadi tenang saja, kita memenuhi semua kebutuhan Bapak Ibu. Jadi katalog Pro tidak hanya sekedar memperlihatkan atau bisa mengenerate semua spesifikasi produk, tapi sekarang katalog Pro sudah bisa digunakan untuk berbelanja bahan bangunan. Seperti itu. Dan di sini Mas Prima yang akan menjelaskan bagaimana cara berbelanja di dalam katalog Pro. Selamat siang Mas Prima. Ya, selamat siang Mbak Jija. Oke, silakan Mas Prima. Iya, Mbak Jija, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Karena memang banyaknya permintaan dari rekan-rekan sekalian, dari developer dan kontraktor, kapan katalog Pro bisa check out. Jadi kita menghadirkan fitur promo ini untuk mempermudah Bapak Ibu sekaligus ketika sudah mencari informasi menjadi tempat untuk Bapak Ibu bisa berbelanja secara langsung, tentunya hanya di katalog Pro. Saya izin share screen fitur apa aja yang kami perbarui di tahun ini, yaitu ada 3 fitur, yaitu ada promo, RFQ, dan order list. Jadi Bapak Ibu di katalog Pro sekaligus ada 800 vendor manufaktur dengan 20.000 produk di dalamnya, maka katalog Pro menghadirkan kelengkapan informasi sekaligus Bapak Ibu bisa mencari atau menjadikan katalog Pro tempat untuk berbelanja. Saya akan klik fitur promo setelah Bapak Ibu sudah sign in. Sekaligus juga Bapak Ibu apabila memang kebutuhan proyeknya sangat banyak dan luasan proyeknya sangat banyak, maka fitur RFQ selain promo itu memudahkan teman-teman dari kontraktor atau developer atau owner bisa merequest beraneka ragam produk-produk yang diinginkan. Kalau bila memang membutuhkan produk dengan luasan yang banyak, dan kita bisa membuatkan penawaran tentunya dengan harga yang spesial. Bapak Ibu tinggal cukup mudah, tinggal mengisi tujuan pengiriman, alamat proyeknya dimanapun, dan di wilayah manapun, karena kami setelah menghandle proyek-proyek dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, bahkan Pulau Kalimantan yang terakhir, ini Bapak Ibu tinggal mengisi brand yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya setelah dari pemaparan dari brand Sika, apabila Bapak Ibu berkeinginan untuk
memakai produk dari brand Sika, maka Bapak Ibu tinggal mengisi kolom brand dan mengisi nama Sika sehingga nama produk dan luasan produk yang dibutuhkan. Setelah itu send RFQ, maka kami akan membantu kebutuhan project dari Bapak Ibu semua. Jadi informasi ini bisa disampaikan ke teman-teman rekan kerjanya maupun ke tetangga atau yang sedang lagi renovasi atau lagi membutuhkan bahan material. Katalogpro bisa menyediakan hal tersebut. Tentunya tidak hanya promo dan RFQ, apabila kita mau berdiskusi secara langsung, maka Katalogpro telah menyediakan fitur WhatsApp di halaman depannya, di sebelah kanan. Itu Bapak Ibu bisa klik WhatsApp dan maka akan terhubung dengan kami dan lanjut ke chat, maka kita akan berdiskusi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan proyeknya dimanapun dan kapanpun. Tentunya Katalogpro telah menghadirkan ini supaya memudahkan semua kebutuhan, baik informasi, baik pemenuhan kebutuhan material building. Itu saja yang perlu saya sampaikan, Mbak Jiza. Jadi ada belanja hemat harga promo dengan 3 cara di WhatsApp di Katalogpro di 0822 666 1678 atau belanja langsung dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. GoPro with Katalogpro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Terima kasih juga Paman, Bu Rita, Mbak Ina, kemudian jadi ada Bu Kristiana dan teman-teman dari Sika yang lain. Dan juga terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Terima kasih Mas Ray. Hari Jumat kita akan ketemu ya Mas, di Medan langsung. Sampai ketemu Mbak Jiza. Iya. Dan terima kasih, dan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan ditunggu kembali kehadirannya di program acara Katalogpro lainnya. Kita di hari Rabu akan ada terus Product of the Week. Kemudian di hari Jumat akan ada Pro Talks dan juga ada acara-acara program lainnya yaitu ada Pro Insight yang di Medan nanti. Jadi ditunggu kehadiran kami di kota Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.